Crypto Update. Stay ahead with Jcoin. Salam kripto enthusiasts. Apakah Anda siap untuk menjelajahi dunia cryptocurrency dalam episode kami kali ini? Selamat datang kembali di saluran Jcoin, sumber terpercaya untuk menggali berita terbaru seputar mata uang digital. Dalam episode ini, kami akan membahas serangkaian berita terkini yang meliputi inovasi teknologi, perkembangan regulasi, dan tren pasar terbaru dalam industri cryptocurrency. Ayo kita mulai petualangan kita. NYSE mempertimbangkan perdagangan 24 jam sehari. Pasar tradisional mungkin mengambil pelajaran dari pasar mata uang kripto, karena Bursa Efek New York, NYSE, sedang mempertimbangkan untuk meluaskan jam perdagangan menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seperti pasar mata uang kripto yang beroperasi tanpa henti, menurut laporan dari Financial Times. Menurut sumber tersebut, tim analisis data NYSE baru-baru ini mengirimkan survei kepada pemangku kepentingan untuk menanyakan pendapat mereka tentang kemungkinan perdagangan yang berlangsung sepanjang waktu, termasuk akhir pekan, atau bahkan selama 5 hari seminggu. Saat ini, bursa beroperasi hanya selama jam kerja normal, dari pukul 9.30 hingga pukul 16 waktu Eastern Time, ET. Pasar mata uang kripto telah lama dikenal karena operasinya yang tidak pernah berhenti, memberikan fleksibilitas dan peluang investasi yang lebih besar bagi investor global. Model perdagangan ini semakin populer, terutama selama pandemi, di mana platform perdagangan seperti Robinhood memungkinkan investor untuk bertransaksi saham sepanjang waktu. Ketertarikan NYSE terhadap perdagangan sepanjang waktu juga muncul, seiring dengan upaya perusahaan baru bernama 24 Exchange, untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa, SEC, untuk meluncurkan bursa pertukaran pertama yang beroperasi 24 jam. Menurut laporan Financial Times, 24 Exchange didukung oleh dana Point72 Ventures, yang dimiliki oleh pemilik New York Mets, Stephen Cohen. Meskipun ini merupakan upaya kedua bagi 24 Exchange, setelah proposal sebelumnya ditarik karena masalah operasional dan teknis, tapi perusahaan tersebut masih optimis dengan proposal terbarunya. SEC memiliki waktu berbulan-bulan untuk meninjau rencana perusahaan tersebut sebelum keputusan akhir dibuat. Kedua inisiatif ini menandai perubahan signifikan dalam paradigma perdagangan tradisional, yang selama ini terbatas pada jam kerja tertentu. Kemungkinan adopsi model perdagangan 24/7 oleh NYSE bisa membawa dampak besar terhadap cara pasar tradisional beroperasi, dan bahkan mempercepat adopsi teknologi blockchain dalam infrastruktur keuangan. Bagaimana tentang rekomendasi regulasi di Hong Kong? Pejabat di Hong Kong telah mengajukan rekomendasi penting untuk industri kripto di kota tersebut, dengan menyarankan pembentukan pengaturan mandiri, sebagai langkah menuju pengembangan yang lebih seimbang dan efisien. Asosiasi Profesional Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, HAXPA, memimpin upaya ini dengan merekomendasikan perusahaan kripto untuk membentuk komite pengaturan mandiri, yang akan memantau kepatuhan satu sama lain. Dalam surat rekomendasi yang dikirimkan pada tanggal 22 April, HAXPA menegaskan bahwa saat ini industri pasar keuangan Hong Kong terlalu fokus pada pengawasan, sementara tidak ada lembaga yang memperhatikan perkembangan industri secara menyeluruh. Rekomendasi ini dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga kompetitivitas Hong Kong di pasar keuangan global, serta untuk memperkuat statusnya sebagai pusat keuangan internasional. Dengan demikian, HAXPA menekankan perlunya pembentukan badan pengaturan mandiri yang otonom, yang akan memfasilitasi proses perizinan bagi pelaku industri kripto di kota tersebut. HAXPA menyarankan agar Securities and Futures Commission, SFC, regulator utama di Hong Kong, untuk membentuk badan pengaturan mandiri, yang terdiri dari industri berjangka, manajemen aset, dan industri aset virtual. Badan ini akan bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasan internal industri, sementara SFC tetap memiliki kekuasaan untuk mengawasi perilaku pasar secara keseluruhan. Meskipun demikian, pendekatan pengaturan mandiri tidak tanpa risiko. Contoh Lituania yang memperketat peraturan kripto pada tahun 2025, setelah insiden kegagalan kepatuhan dan penggelapan, menunjukkan bahwa langkah-langkah ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Di Hong Kong, regulator terbukti lebih toleran terhadap industri aset virtual, dengan beberapa persetujuan baru-baru ini yang menandai langkah-langkah progresif dalam mendukung pertumbuhan sektor kripto. Namun, tetap ada tantangan dan pertimbangan yang perlu dihadapi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. SFC baru-baru ini menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin dan Ether untuk penerbit, menunjukkan sikap terbuka terhadap instrumen kripto.
Namun, tantangan seperti persetujuan ETF Ether Spot dan lisensi pertukaran kripto menunjukkan bahwa perjalanan menuju pengaturan yang komprehensif masih memiliki rintangan. Meskipun begitu, rekomendasi untuk pengaturan mandiri merupakan langkah penting dalam menetapkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan inovasi industri kripto di Hong Kong. Lonjakan biaya transaksi Bitcoin terkait dengan Rune Protocol. Biaya transaksi Bitcoin melonjak tajam baru-baru ini, mencapai rekor tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini terutama disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang terkait dengan sebuah protokol baru yang dikenal sebagai Rune Protocol. Rune Protocol, sebuah inovasi dalam ekosistem cryptocurrency, memfasilitasi penciptaan dan pertukaran token berbasis Bitcoin. Namun, untuk menggunakan protokol ini, pengguna diharuskan membayar biaya transaksi yang signifikan. Ini mendorong adanya persaingan di antara penambang untuk memproses transaksi dengan biaya tertinggi, karena mereka akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Lonjakan biaya transaksi Bitcoin ini, yang terjadi pada saat yang sama dengan halving keempat Bitcoin, memiliki beberapa implikasi yang menarik. Meskipun halving seharusnya mengurangi pendapatan para penambang, Rune Protocol memberikan kesempatan tambahan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dengan memberikan insentif bagi pengguna untuk membayar biaya transaksi yang besar, protokol ini menciptakan sebuah perlombaan di antara penambang untuk mendapatkan akses ke ruang blok yang terbatas dalam jaringan Bitcoin. Dalam jangka waktu tertentu, lonjakan biaya transaksi ini dapat mempengaruhi aktivitas penambangan secara keseluruhan, serta memengaruhi biaya transaksi bagi pengguna Bitcoin. Hal ini menunjukkan dinamika yang kompleks di dalam jaringan Bitcoin, dan bagaimana inovasi baru seperti Rune Protocol dapat memengaruhi berbagai aspek dari ekosistem cryptocurrency. Selain itu, peristiwa ini juga menyoroti pentingnya untuk terus memantau dan memahami dampak dari inovasi baru di dalam ruang cryptocurrency, serta bagaimana dinamika pasar dapat berubah seiring dengan pengenalan teknologi baru. Tren arus keluar investasi kripto, implikasi dan faktor pengaruh. Investasi dalam cryptocurrency telah mengalami tren arus keluar untuk minggu kedua berturut-turut, dengan dana Bitcoin memimpin arus keluar tersebut. Fenomena ini mencerminkan dinamika yang kompleks di dalam pasar cryptocurrency yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam. Salah satu faktor utama yang memengaruhi arus keluar investasi kripto adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini telah mengurangi daya tarik cryptocurrency sebagai aset investasi, karena investor cenderung mencari instrumen keuangan yang dianggap lebih stabil. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, banyak investor cenderung beralih ke instrumen keuangan tradisional yang dianggap lebih aman, seperti obligasi atau logam mulia. Implikasinya adalah penurunan minat investor dalam investasi kripto, yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas pasar secara keseluruhan. Selain kenaikan suku bunga, faktor-faktor lain juga turut memengaruhi arus keluar investasi kripto. Ketidakpastian ekonomi global, yang terutama dipicu oleh data inflasi yang tinggi telah mempengaruhi harapan terhadap pelonggaran kebijakan moneter, memainkan peran penting dalam keputusan investor. Selain itu, kebijakan regulator juga dapat memengaruhi sentimen pasar terhadap cryptocurrency. Ketika regulator mengeluarkan peraturan yang lebih ketat atau menunjukkan sikap yang lebih skeptis terhadap cryptocurrency, hal ini dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan dan merespons dengan menarik investasi mereka. Dalam konteks ini, penting bagi pasar kripto untuk terus memperkuat kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, serta pendidikan yang lebih baik kepada para investor tentang risiko dan potensi keuntungan dari investasi kripto. Dengan demikian, pasar kripto dapat membangun fondasi yang lebih kokoh dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Perombakan Stacks Network Layer 2 Bitcoin dan peningkatan Nakamoto. Stacks Network telah melakukan perombakan signifikan pada Layer 2 Bitcoin, sebuah langkah inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan Bitcoin. Perombakan ini mencakup pemindahan sebagian besar transaksi ke lapisan kedua, mengurangi beban pada blockchain utama Bitcoin dan memungkinkan jaringan untuk memproses lebih banyak transaksi dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih cepat dan efisien, sambil menekan biaya transaksi. Secara keseluruhan, perombakan Stacks Network Layer 2 Bitcoin adalah langkah maju yang penting dalam evolusi teknologi blockchain. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan skalabilitas jaringan Bitcoin, tetapi juga membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan. Dengan terus mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru, pasar cryptocurrency terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih terhubung dan terdesentralisasi.
Selain itu, Stas Network juga mengumumkan peningkatan Nakamoto yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan blockchain secara keseluruhan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto, peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari skalabilitas hingga keamanan, serta fungsionalitas keseluruhan jaringan. Fokus utama dari peningkatan ini adalah mempercepat waktu pemrosesan transaksi dan memperkuat keamanan jaringan, meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas kasus penggunaan blockchain Stas Network. Dampak dari peningkatan Nakamoto ini sangat signifikan dalam kemajuan jaringan blockchain secara keseluruhan. Selain meningkatkan efisiensi dan keamanan, ini juga membuka pintu bagi pengembangan aplikasi baru dan inovasi di dalam ekosistem cryptocurrency. Dengan terus mengadopsi teknologi terbaru dan terus meningkatkan diri, Stas Network menempatkan dirinya di garis depan evolusi blockchain, membawa industri menuju masa depan yang lebih cerah dan terhubung. Yes! Conclusion. Dari inovasi teknologi hingga perkembangan regulasi, kita telah menyaksikan perkembangan terbaru dalam dunia cryptocurrency. Dari perombakan Stas Network hingga rekomendasi regulasi di Hong Kong, setiap berita memberikan wawasan yang berharga tentang arah masa depan industri ini. Melalui berbagai berita yang telah kita bahas, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan dinamika yang ada dalam pasar cryptocurrency. Dengan adanya peningkatan teknologi, seperti pada Stas Network dan Rune Protocol, kita melihat dorongan menuju keberlanjutan dan kemajuan dalam jaringan Bitcoin. Namun, kita juga perlu memperhatikan tren arus keluar investasi kripto, dan peningkatan biaya transaksi Bitcoin, yang mencerminkan tantangan dan dinamika yang ada dalam ekosistem ini. Terima kasih telah menonton. Tetap terhubung dengan kami di saluran J-Coin, untuk tetap mendapatkan update terbaru dan analisis mendalam mengenai dunia cryptocurrency. Jangan ragu untuk berlangganan, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, 'cause I don't give a fuck what you say.